Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai PLS Partially Square, bagaimana menggunakan Smart PLS. Seperti pada pertemuan sebelumnya, ada suatu kerangka pemikiran teoritis, yaitu ada 3 variabel eksogen, kemudian ada 3 variabel independen. Sebelumnya kita sudah menggunakan Amos untuk menyelesaikan kerangka seperti ini. Untuk kali ini kita akan mencoba menggunakan Smart PLS. Nah, yang pertama adalah kita tahu dulu untuk masing-masing variabel memiliki berapa indikator. Ketepatan metode pelatihan ada 3, kualitas isi pelatihan ada 4, kemudian kualitas trainer ada 3, kemudian efektivitas pelatihan penjualan ada 3, kompetensi relasional ada 3, kemudian yang terakhir adalah kinerja tenaga penjual ada 3. Nah, totalnya berarti ada 19 indikator. Yang pertama-tama adalah data yang kita buat dalam bentuk Excel, kita simpan dalam bentuk CSV. Ini data Excel kita, jadi ada 19 indikator seperti itu. Kemudian data dari Excel ini kita akan simpan dalam bentuk CSV. Caranya adalah file, kemudian di save as saja. Kemudian dalam bentuk CSV, pilih yang koma delimited seperti itu, kemudian di save. Nah, kalau sudah selesai kita save dalam bentuk CSV, silakan ditutup Excel-nya. Kemudian kita buka Smart PLS. Nah, ketika kita membuka Smart PLS akan ada tampilan seperti ini. Ada file, edit, view, themes, calculate, info, dan language. Kemudian ada save, new project, new type model. Nah, kalau kita akan membuat model baru, silakan klik ke new project. Silakan diberi judul. Misalkan kita kasih kinerja tenaga penjual. Kemudian di OK. Nah, di sini kita sudah mempunyai new project. Silahkan double klik to import data. Jadi kita double klik di sini. Kemudian di mana data kita, silahkan dimasukkan. Di open, kemudian betul judulnya data, di OK saja. Nah, kemudian akan keluar data kita. Masing-masing langsung ada ya, missing, rata-rata, median, minimum, maksimum, kemudian ada standar deviasi, ada skurus dan kurtosis, seperti itu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat ini ya, apa namanya, gambarnya. Nah, untuk gambar di sini kita tidak membuat manual begitu ya, tidak membuat lingkaran-lingkaran, kita hanya langsung menggeser saja. Ini untuk yang pertama ada 3 indikator, seperti itu. 3 ini kita langsung geser saja ke tengah. Nah, dia akan apa namanya, membuat laten variabel di sini dengan 3 indikator. Kalau mau membuat nama, langsung saja kita rename di sini. Untuk yang pertama namanya adalah ketepatan metode pelatihan. Kita klik kanan, kemudian rename. Ketepatan metode pelatihan. Saya singkat saja, KMP. Kemudian OK. Kemudian untuk yang kedua, untuk kualitas isi pelatihan ada 4. Yaitu X4, 5, 6, dan 7. Kemudian sama, kita masukkan di sini
Kemudian klik kanan, rename, kualitas isi pelatihan. Kemudian kita oke. Kemudian yang selanjutnya ada 3. Ya, seperti ini ya semuanya. Kemudian kita klik kanan, kemudian di rename juga. Untuk variabel yang ketiga, namanya adalah kualitas trainer. Kualitas trainer, KT. Kita klik KT. Kemudian kita oke. Kemudian di sini ada 3 juga variabel yang di sini. Kemudian kita klik kanan, rename. Ini adalah EPP, efektivitas. Kemudian di sini ada 3 juga. Kita taruh di bawah. Kemudian namanya adalah kompetensi relasional, KR. Klik kanan, rename, kemudian KR. Oke, yang terakhir. Jadi enaknya kalau di dalam Smart PLS ini kita tidak menggambar satu-satu ya, kita jadi berbeda begitu ya. Ini kinerja tenaga penjual. Berbeda dari Agus. Oke, kemudian kita bisa ganti-ganti juga nih untuk kita rata di kanan, indikatornya kita taruh di mana. Jadi ini ada di klik kanan saja, kemudian bisa align indikator bottom. Jadi ini ada di bawah, kemudian yang EPP dibuat di atas saja mungkin ya. Nah, seperti ini. Kemudian ini kalau apa namanya ya, mau digeser juga bisa begitu ya, biar rata. Kemudian baru kita buat untuk garisnya. Garisnya seperti ini, kita klik connect ya, klik connect, kemudian diklikkan ke variabelnya. Jadi tidak langsung ini ya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, ini sudah sesuai dengan apa namanya, kerangka kita tadi gitu. Jadi sudah, ketika sudah punya gambar kerangka seperti ini, kita tinggal menghitung, klik calculate, kemudian ada 2 ya, bootstrapping dengan PLS algorithm. Kemudian kita klik yang PLS algorithm dulu, kemudian kita klik ke start calculation. Di sini ada iterationnya 300 begitu ya. Mau dilebihkan boleh, tapi 300 saja sudah cukup seperti defaultnya. Start calculation, kemudian akan keluar hasil. Di sini ada matriks, ada path koefisien begitu ya. Klik ke matriks, di sini ada banyak. Path koefisien ini berarti besarnya pengaruh begitu ya. Ada indirect effect, ada total effect, ada outer loading, ada outer weight, ada latent variable, ada residual. Nah, outer loading ini kita gunakan jika variabel kita bentuknya reflektif, kemudian outer weight itu juga yang formatif begitu ya. Kalau yang formatif itu gambarnya seperti ini yang reflektif ya. Jadi X1, X2, X3 indikator dari KMP ini pakai outer loading. Tapi kalau yang panahnya terbalik dari X1 ke KMP, X2 ke KMP, X3 ke KMP, kita mengukurnya menggunakan outer weight. Jadi seperti itu. Nah, dari sini saja sebenarnya kita sudah tahu masing-masing indikator ini outer loadingnya itu harus di atas 0,7 ya, disyaratkan begitu. Jadi semakin besar semakin bisa mengukur variabel yang kita.
Nah, seperti itu. Ini tadi di PLS algorithm. Tapi kita belum tahu nih, kita hanya lihat angkanya saja, angkanya besarnya berapa, tapi kita belum tahu signifikan atau tidak. Nah, kalau di dalam PLS kita menggunakan bootstrapping. Kalau bootstrapping, jadi kita melihat hipotesisnya tadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 begitu ya. Dari 6 itu, apakah semuanya diterima atau tidak. Nah, kemudian kita klik ke calculate lagi, klik bootstrapping, kemudian kita start calculation seperti itu. Nah, sudah finish. Di sini kita melihat p-value-nya. P-value itu dari hasil bootstrapping ya. Di sini terlihat dari EPP ke KR signifikan, EPP ke KTP signifikan, KIP ke EPP signifikan, KMP ke EPP signifikan. Yang tidak hanya satu dari KR ke KTP. Di sini warnanya merah begitu ya. Jadi ini yang tidak signifikan, berarti ada satu. Nah, di sini ada pad koefisien tadi yang kita lihat, kemudian ada total effect, ada outer loading, kemudian outer wave. Ini dilihat p value-nya. Kalau tadi hanya besaran angkanya saja, kalau yang di sini dilihat p value seperti itu. Begitu. Untuk besarnya tadi di sini 0,273, 0,6, 0,240, 0,287, minus 0,041, 0,305 seperti itu. Kalau melihat tayangan yang sebelumnya yang AMOS itu sama ya, hanya satu juga yang tidak signifikan. Jadi menggunakan AMOS atau menggunakan PLS hasilnya itu sama saja begitu ya. Jadi boleh. Kemudian untuk yang PLS algorithm tadi, selain kita melihat ada outer loading, kemudian ada construct reliability dan validity. Di sini ada composite reliability-nya di matriks ini ya. Kemudian ada nilai Cronbach alpha, kemudian ada composite reliability sama AVE, average variance extract. Ini biasanya yang digunakan. Seperti itu. Kemudian untuk kriteria diskriminan validity yang umum digunakan adalah pada nilai Forner-Laker criterion. Di sini ada cross-loading, ada head rate monotrade, ada head rate monotrade, dan seterusnya. Yang biasa digunakan yang ini Forner-Laker begitu. Oke, nah dari sini kira-kira yang kita masukkan ke dalam analisis itu adalah yang pertama, penilaian outer model, mohon maaf. Jadi model pengukuran itu ada nilai convergent validity yang kita lihat tadi adalah nilai outer loading tadi. Itu biasanya di atas 0,7. Kemudian untuk diskriminan validity itu juga dilihat dari cross loading. Cross loading tadi juga ada di dalam outputnya PLS. Kemudian cross loading ini dilihat indikatornya itu memiliki korelasi lebih besar dibandingkan dengan korelasi dengan variabel yang lain atau indikator yang lain. Kemudian nilai AVE atau average variance extract itu di atas 0,5. Kemudian ini yang tabel Forner-Laker criterion. Kalau yang di sini dilihat menunjukkan nilai akar kuadrat AVE pada masing-masing konstruk lebih besar dari nilai korelasinya, sehingga konstruk pada model penelitian dapat dikatakan memiliki diskriminan validity yang baik. Kemudian selain itu menggunakan nilai composite reliability nilainya di atas 0,7 begitu ya, bukan 0,07 tapi nilainya di atas 0,7. Kemudian yang kedua adalah inner model struktural itu menggunakan uji determinasi atau R kuadrat. Ini seperti di SPSS ya, melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Terus yang terakhir adalah pengujian hipotesis. Jadi melihat tadi pada hasil dari bootstrapping p-value-nya begitu. Kalau memang ada yang tidak signifikan berarti dia p-value-nya lebih besar. Nah, ini hanya contoh saja, ini berbeda hasilnya dengan yang di output tadi. Ini adalah kira-kira yang dimasukkan di dalam pembahasan. Jadi seperti output tadi, ini ya outputnya, output yang sama tadi untuk inner model dan outer model. Yang inner model itu berarti tadi hanya melihat pad koefisien saja dari bootstrapping, begitu, pad koefisien sama gambarnya ada satu. Kemudian untuk yang PLS algorithm untuk melihat outer model.
model bisa dilihat dari nilai outer loading, begitu. Kemudian ada cross loading, kemudian tadi ada nilai Cronbach alpha atau composite reliability, average variance extra. Kemudian ada ini Forner-Lecker criterion cross loading tadi juga yang digunakan. Baik, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.